Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik teman-teman di kelas 6 Baghdad, Gaza, dan Cordoba, apa kabarnya? Tetap jangan bosan, selalu Misria tekankan untuk ingat 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, dan pastinya satu, menjaga jarak juga di sosial media dengan tidak selalu hanya bermain HP yang dipergunakan untuk tugas, tapi terkadang kamu menggunakan HP juga untuk hal-hal yang bukan dari tugas ya. Usahakan HP hanya digunakan untuk tugas-tugas saja. Baik, kita mulai saja dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sini sudah lihat di slide Misria ya. Misria mau menjelaskan kembali materi kita mengenai luas permukaan bangun ruang. Ya, di kali ini teman-teman, untuk luas permukaan bangun ruang, Misria mau menjelaskan, mengulang kembali tentang 5 segi 4. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, waktu itu kan videonya baru sampai di bentuk prisma ya, prisma tegak segitiga. Sekarang di 5 segi 4, teman-teman bisa lihat di sini yang namanya bangun ruang itu menyesuaikan dengan alasnya. Jika alasnya berbentuk segi 4 seperti ini dan sisi-sisinya berbentuk segitiga dan di atasnya runcing atau lancip, namanya 5 segi 4. Kenapa disebut 5 segi 4? Karena menyesuaikan dengan alasnya. Alasnya memiliki 4 sisi, maka disebut 5 segi 4 ya. Seperti itu. Nah, kalau dibuka teman-teman, 5 segi 4 seperti ini. Dia memiliki satu buah alas yang berbentuk di sini persegi atau segi 4, di mana sisi-sisinya sama. Di sini dia memiliki sisi tegaknya yang berbentuk segitiga berjumlah 1, 2, 3, dan 4 ada di belakang. Sisi tegaknya berbentuk segitiga ada 4 buah dan sisi alasnya berbentuk persegi atau segi 4 ada 1 buah. Nah, ini jika dibuka ya. Sisi tegaknya ada, sisi alasnya itu adalah alas sisi A, B, C, D, dan sisi tegaknya sisi segitiga yaitu segitiga AED, segitiga CDE, segitiga BCE, segitiga ABE. Nah, ada 4 buah segitiga. Oke, baik. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ya, setelah teman-teman melihat ada bentuk 5 segi 4, nanti teman-teman akan kita mulai latihan soal. Saja, yuk kita lihat sama-sama. Latihan soal di sini untuk soal nomor 1. Kita lihat sama-sama. Oke, ya di sini 5 segi 4 ya. Oke, ini maaf ada sedikit. Oke, contoh. Agil memiliki coklat yang berbentuk 5 segi 4. Teman-teman lihat ya, seperti ini. Ada buah coklat yang memiliki 5 segi 4. Alas coklat itu berbentuk persegi, teman-teman. Panjang sisi alas coklat 6 cm. Sedangkan tinggi segitiga 4 cm. Nih, tinggi segitiga itu dari mana? Dari puncak sampai ke alas bagian tengah. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan Agil untuk membungkus satu coklat? Agil itu kan punya coklat nih. Coklatnya berbentuk 5 segi 4, ujungnya runcing, sisi-sisi yang tegaknya ada sisi segitiga. Panjang sisi coklat, ya panjang sisi alasnya nih, sisi alasnya 6 cm. Ya, sedangkan tinggi segitiga 4 cm. Ini tinggi itu dari puncak sampai ke tengah alas. Nih, dari puncak sampai ke tengah alas. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, sekarang cara mengerjakannya bagaimana? Oke, kita lihat Mas. Panjang sisi alas coklat itu 6 cm. Nih, sisi alas coklat yang mana? Ini. Nih, sisi alas coklat dia 6 cm.
Tingginya 4 cm. Tinggi yang mana ini tadi? Dari puncak sampai ke tengah alas. Ini namanya tinggi limas. Oke, tinggi limas bisa dibedakan ya. Kalau yang ini yang dari huruf T sampai ke bentuk seperti siku, segitiga siku-siku, ini namanya tinggi sisi tegak. Ini sisi tegak teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka bilang, ini apa sih yang garis ini sisi tegak. Tapi kalau yang di dalam, yang putus-putus, namanya tinggi limasnya. Bedakan ya, tinggi sisi tegak sama tinggi sisi limasnya. Tinggi limasnya, maaf, tinggi limasnya bangunan tersebut. Oke, sekarang luas permukaan 5 segi 4 itu rumusnya luas persegi. Kok persegi Miss Ria? Karena alasnya berbentuk persegi atau segi 4 ditambah 4 kali segitiga. Kenapa 4 kali segitiga? Karena sisi tegak yang membentuk 5 segitiga ada 4 buah segitiga. Oke, kita ulang. Luas permukaan 5 segi 4 rumusnya luas persegi yang alas ditambah 4 kali luas segitiga. Oke, kita masukkan 6 dikali 6 ditambah 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Kan segitiga itu rumus luas segitiga alas dikali tinggi segitiga loh ya. Ini tinggi segitiga dibagi 2. Ini rumusnya teman-teman. Kita masukkan, tadi kan persegi, karena dia persegi, maka setiap sisi itu besarnya sama, besarannya kan 6 cm. 6 dikali 6 sama dengan 36, ditambah 4 dikali alas dikali tinggi. Tadi alasnya diketahui 6 cm, tingginya, tinggi apa? Tinggi segitiga, itu 4 cm. Ya, tinggi segitiga 4 cm nih yang ini dibagi 2. Oke, pakai sistem coret. 4 dicoret sama 2, dapat 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1 habis. Kita masukkan, tinggal 36 ditambah 6 dikali 4, itu kan 24. Ini tinggal 2. 24 dikali 2, 48. Sehingga 36 ditambah 48 sama dengan 84 cm persegi. Itu untuk panjang sisi limas. Oke, selanjutnya teman-teman lihat di sini ada kerucut. Wah, es krim ya. Siapa ya sih yang tidak suka es krim? Oke, kita lihat ya. Di antara kalian pasti ada yang suka makan es krim. Nah, bentuk es krim itu antara lain ada yang kerucut kan pastinya, kebanyakan kan, meskipun ada es krim yang di cup, ya kan, yang dibentuk di mangkok, bahkan dibentuk untuk lucu lainnya. Tapi banyak kan yang es krim bentuk kon, kerucut seperti ini. Nah, ukuran jari-jari es krim itu 7 cm. Jari-jari es krim nih, jari-jari berarti kan setengahnya dari sini. Dari sini sampai sini jari-jari. Dan garis pelukisnya 10 cm. Garis pelukis apa sih? Garis yang ini nih, yang membentuk ini. Aslinya kan nggak ada, dipegang tidak ada garisnya kan, tapi kita anggap sebagai garis pelukis. Atau tinggi dari kerucut garis pelukisnya, ya tinggi di sini. Nah, tuh ada garis pelukisnya 10 cm. Berapa cm luas yang digunakan untuk membungkusnya? Nih, kita mau tahu ya berapa sih luas yang digunakan untuk membungkus es krim ini. Jika diketahui jari-jarinya, jari-jari itu kan berarti setengah. Nih, kalau dari sini sampai ke sini itu namanya diameter. Tapi kalau jari-jari itu setengah dari diameter. Oke, kita masukkan ke rumus ya. Kerucut. Di mana tadi diketahui untuk kerucut ini, ya teman-teman lihat, tinggi itu dari puncak sampai ke tengah alas. Nah, seperti ini. Tingginya dari puncak sampai ke tengah alas. Nah, ini kalau dibuka seperti ini. Ini kerucut seperti ini, yang bentuk ini teman-teman lihat yang seperti tadi garis pelukis, ini ada garis pelukis. Ini kalau dibuka begini teman-teman, dia enggak lingkaran penuh. Kerucut kalau dibuka ya seperti ini. Ini S, berarti S itu selimutnya, selimut kerucutnya. Ya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kalau dibuka juga sama seperti ini. Dia seperti juring. Juring itu apa? Masih ingat tidak? Yang membentuk antara busur dan tali busur. Ini juring. Nih, ini jadi juring. Di bawahnya ada lingkaran. Jadi kalau dibuka, kerucut itu bentuknya seperti ini dan seperti ini. Jadi satu buah lingkaran dan satu buah selimut. Satu buah ini ada lingkarannya di sini dan satu buah selimut, itu jadilah kerucut. Jadi terdiri atas satu buah selimut dan satu buah lingkaran.
Nah, rumus untuk luas permukaan kerucut teman-teman sama dengan luas lingkaran. Ini lingkaran sebagai alasnya ditambah luas juring. Juring apa? Sebagai selimut kerucut ini nih, selimutnya. Ini kerucut, selimut kerucut ya. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring. Di mana rumus luas lingkaran sama dengan Pi kali R kali R. Ya kan? Ditambah luas juring. Pi yang juring ini Pi kali R dikali S. S itu apa? Selimut kerucut ya. Selimut kerucut. Pi kali R kali S. Oke, selanjutnya kita masukkan ke angka. Tadi diketahui bahwa yang luas permukaan kerucut kan rumusnya luas lingkaran, lingkaran yang alas ditambah luas juring teman-teman. Nih, luas lingkaran ditambah luas juring. Kita masukkan sama dengan Pi kali R kali R ditambah Pi kali R kali S. Untuk luas juring rumusnya. Kita masukkan, karena diketahui tadi jari-jarinya itu 7, maka pakai Pi yang 22/7. Kali R-nya itu 7, kali 7. Ditambah luas juring. Pi itu 22/7, dikali R itu jari-jarinya 7, dikali S tadi selimutnya, atau sisi itunya tadi diketahui 10 cm ya. Selimutnya atau tadi yang tinggi garis pelukis. S itu garis pelukisnya atau selimutnya yang tadi ya 10. Oke, kita masukkan, kita pakai sistem eliminasi atau sistem coret. 22/7. Nah, 7 dicoret sama 7 habis, tinggal 22 kali 7 sama dengan 154 ditambah. Ini dicoret juga pakai sistem eliminasi. 7 sama 7 dicoret habis, tinggal 22 dikali 10 sama dengan 220. Sehingga 154 ditambah 220 sama dengan 374 cm persegi. Itu rumus untuk kerucut. Nah, selanjutnya adalah bola. Wah, pasti semua senang ya bermain bola ya. Tapi jangan lupa, tetap harus tahu bagaimana cara mencari luas permukaan bola. Tidak hanya bisa menendangnya saja. Oke, sini ada contoh soal. Tanti membuat kerajinan tangan dari kain flanel. Membuat sebuah jeruk ya menyerupai bola. Kira-kira berapa sentimeter persegi kain flanel yang dibutuhkan Tanti jika jari-jarinya 7 cm persegi? Oke, berarti yang ditanya berapa ya yang dibutuhkan nih permukaan untuk menutupi sebuah bola gitu ya. Yang dibutuhkan kain flanelnya berapa? Nah, kita pakai rumusnya. Untuk bola, luas permukaan kerucutnya pakai rumus 4 kali Pi kali R kali R. Ulang lagi, luas permukaan kerucut 4 kali Pi kali R kali R. R-nya 2 kali, ada Pi-nya juga dimasukkan, pasti sudah konstanta ya. Luas permukaan kerucut 4 kali. Nah, ini diketahui jari-jarinya 7 cm. 4 kali 22/7 kali jari-jarinya itu 7 kali 7. Oke, sistem eliminasi. Maaf ya, ini bukan 2, tapi 7 dicoret sama 7 habis. Bukan 2 ya, tapi habis. Maaf ya. Tinggal sisanya 4 dikali 22 dikali 7 sama dengan 616 cm.